Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita ketemu di acara podcast Mundu Takon. Di episode awal ini kita akan menghadirkan narasumber yang sangat spesial, yaitu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mundu Cirebon dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kita sapa mereka. Selamat sore Pak Ikhwan, selamat sore Bu Endang. Selamat sore Bunda Ean. Terima kasih. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Untuk episode perdana ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan berbagi dengan sobat-sobat di sana, yaitu tentang program-program kesiswaan yang sedang dilaksanakan di sekolah kita, Pak. Bapak sedang sibuk apa sekarang, Pak? Ya, sibuk sih banyak sekali ya, karena memang kegiatan saya tidak hanya di sekolah tapi juga membantu Dinas Pendidikan atau KCD 10 gitu ya. Memang cukup padat aktivitas, tapi tetap kita harus konsentrasi di induknya nih, di SMK 1 Mundu Cirebon ini. Saya harus konsentrasi tetap full bagaimana pengembangan sekolah, khususnya ini kita angkat bagaimana prestasi anak-anak kita memang bisa terekspos, bisa keluar gitu. Mungkin banyak anak-anak yang sebenarnya punya bakat, punya talent. Nah, ini kita harus bisa mencari tahu, kita harus bisa mendorong biar talent itu keluar gitu. Nah, ini menggali apa ya, menggali betul, bakat-bakat terpendam betul, yang sebenarnya dimiliki oleh banyak sekali taruna-taruni SMK Negeri 1 Mundu. Jadi PR nanti Bu Endang nih di kesiswaan dengan Betul. timnya Iya, gitu. Bapak, Bagaimana kita harus bisa membaca, harus bisa menggali, mencari tahu mana sih anak-anak yang punya talent-talent, yang punya bakat-bakat berbagai macam. Kita terbuka tidak hanya khusus pada eskul yang ada di sini. Di luar itu pun mungkin bisa ada, karena di sini misalkan tidak ada eskul yang namanya seni lukis, seni lukis, bikin mural, bikin apa. Mungkin kalau ada anak yang bisa, kenapa tidak kita fasilitasi? Iya. Toh banyak tembok-tembok yang nganggur bisa digambarkan. Menyalurkan ya Pak bakat salah mereka satunya. Atau punya di sini tidak ada ya mungkin ada anak-anak yang pandai menyanyi Cirebonan ya, betul. Bisa ikut tersalurkan gitu kan. Nah, ini bisa ikut Indosiar itu Pak. Mungkin dengan adanya beberapa kegiatan atau eskul di kesiswaan, mungkin itu bisa jadi bahan anak-anak sebagai menyalurkan bakat-bakat mereka ya Pak ya. Betul. Masukan juga buat Bu Endang mungkin ya, buat kesiswaan bahwa ada beberapa bakat-bakat anak yang mungkin belum tersalurkan dan belum ada eskulnya di kita gitu. Eskul apa aja Bu Endang yang ada di kita itu sekarang? Kalau kita bicara eskul sebetulnya kita banyak sekali Bu Lia, banyak sekali eskul, dari mulai Demustar itu kalau di sekolah lain mungkin sebutannya MPK, tapi karena di sini kita pakai istilah Demustar, Dewan Musyawarah Taruna. Kemudian juga ada Staf Batalion Taruna, kalau di sekolah lain mungkin disebutnya OSIS, ya di sini ada SBT atau Staf Batalion Taruna. Kemudian pramuka pastinya itu wajib. Kemudian paskibra, anak-anak yang suka baris-baris di lapangan, ada paskibra. Kemudian juga yang punya jiwa sosial bisa menyalurkan di PMR. Kemudian ada olahraga, di olahraga itu ada futsal, ada voli, ada basket, ada ingkai, ada silat gitu. Kemudian juga di bahasa itu ada English Club, ada Japanese Club. Kemarin hari Sabtu kita bekerja sama dengan sensei-sensei dari Jepang. Kebetulan kita sedang ada program kedatangan volunteer dari Japan Foundation, ada Asai Sensei. Kebetulan kemarin juga mendatangkan teman-temannya dari Jepang juga. Kita mengadakan Matsuri Pak. Kemarin hari Sabtu kita mengadakan Matsuri atau Pekan Budaya Jepang. Nah itu kemarin alhamdulillah juga ramai juga ya Bu Endang ya? Lumayan ramai ya, ada tari-tarian, pokoknya segala kebudayaan Jepang itu diselenggarakan oleh Japanese Club. Kemudian ada English Club pastinya, anak-anak yang lebih tertarik ke bahasa Inggris. Kemudian di kerohanian kita punya Irmas, ada juga Hadroh ya. Kemudian juga kalau tadi seni Pak, sebelumnya kita di sini kita ada namanya Sakarta, Satuan Karya Taruna. Jadi terdiri dari
anak-anak yang suka di marching band itu ada GSB, kemudian yang suka angklung ada GSA, kemudian yang suka mungkin ada di keyboard dan lain sebagainya kita ada GSE. Musik ya, di lebih ke GSE musik. ya, kita suara entertainment. Wow. Kemudian juga ada paduan suara, kemudian juga ini yang baru kita mau diresmikan, belum resmi tapi mau kita resmikan itu tari, seni tari. Nah, tadi yang usulan tadi yang barangkali ada yang diseni lukis atau yang lainnya nanti bisa gabung nih di Sakarta. Makanya kita buat istilahnya Sakarta, Satuan Karya Taruna. Jadi bisa karya apa saja gitu. Bisa karya apa saja. Bukan Soeharto tapi bukan Soeharto. Nanti yang datang wakil kurikulum Pak. Kalau Pak Soeharto. Jadi Sakarta. Satuan Karya Taruna. Iya, jadi beberapa seni ya. Iya, jadi bergabung seni apapun di situ. gabung di situ. Nanti Sakarta ini banyak bidangnya, banyak unitnya. Mencari bibit-bibit yang memang condong anak-anaknya ke seni dan kurang tersalurkan mungkin seperti itu. Iya. Biasanya yang favorit apa ya Mbak ya? Bu. Kalau saat ini yang masih terutama yang masih favorit itu sebetulnya OSIS ya atau SBT. Itu yang paling favorit ya. Jadi unggulan juga ya kayaknya ya. Iya, termasuk karena lain kan yang lebih sering tampil di depan. Iya, jadi kan anak-anak saya pengen tampil kan gitu. Memang yang paling banyak peminatnya itu staf batalion dengan poltar. Kalau kita di sini mungkin yang di sekolah yang lain mungkin ada yang pakai istilahnya Dewan Keamanan dan lain sebagainya. Kalau kita sebutnya poltar. Polisi Taruna. Gitu. Iya, betul. Itu yang paling banyak sih. Yang paling banyak eskul-eskul yang baik, yang lain juga banyak, terutama seni. Tuh GSB banyak sekali tuh yang mau gabung. Ada kegiatan jurnalistik. Nah, kita sangat terbantu sekali nih dengan eskul jurnalistik. Jadi kalau sekolah mengadakan kegiatan apapun itu, tidak hanya di kesiswaan, apapun itu, kita sudah bisa menerjunkan itu tim jurnalistik. Jadi untuk promosi sekolah juga ini sudah bisa kita andalkan sudah bisa kita andalkan tim jurnalistik. Betul. Ya, komandannya keren, komandannya pembina-pembinanya keren semua di sini. Pembina jurnalistiknya. Iya. Buat Pak Ikhwan nih, sekarang ini program apa yang sedang akan dilaksanakan oleh Bapak, Pak? Sebelum saya jelaskan menyampaikan program apa, saya ingin mendorong ke teman-teman para pembina dan saya pernah langsung ngobrol sama anak-anak. Ada salah satu eskul, saya nyampaikan gini, jangan batasi aktivitas, gitu ya. Maksudnya begini, misalkan contoh paskibra. Kenapa sih paskibra sih hanya belajarnya baris berbaris dengan variasi dan segala macam? Apakah hanya itu kemampuannya? Nah, cari nilai-nilai tambah gitu. Jadi kita mendorong nih para pembina nanti di setiap eskul dorong aktivitas yang lain sebagai nilai tambah. Gitu. Apakah tidak boleh anak paskibra tapi pinter membuat sesuatu yang menarik gitu ya? Bisa masak. Misalkan contohnya bisa membuat kue, kenapa tidak? Kan gitu. Saya juga mendorong ke anak-anak paskibra kemarin cerita tuh ya. Tidak menutup kemungkinan, mungkin dalam 1 minggu mereka berlatih, baris-baris segala macam lah terkait dengan kepaskibraannya gitu ya. Ada dong satu harinya dalam seminggu itu, yuk, ini ada salah satu di antara mereka atau mungkin saudaranya atau siapa, teman atau siapa yang bisa loh membuat sesuatu yang menarik, hasil karya, kreativitas kerajinan tangan kah atau apa, atau mungkin juga di antara mereka ada yang pintar nari, yuk seminggu sekali belajar nari bareng-bareng. Nah, itu kan akan menjadi sesuatu yang menarik, nilai tambah. Nah, kita dorong anak-anak itu bisa seperti itu, karena bisa jadi anak mungkin senang di paskibra tapi sebenarnya mereka juga punya talent tersendiri yang tersembunyi gitu, atau punya kemampuan yang lain gitu, yang itu sebenarnya bisa digali, jadi akan punya nilai tambah, mengurangi kejenuhan juga ya Pak ya, kan mungkin kerutinitasan. Paling kan kalau anak-anak mau latihan paling baris berbaris, paling begini, tapi ternyata kalau ada hal-hal lain, kegiatan-kegiatan lain itu bisa lebih menarik ya, harus didorong itu. Nanti Bu Endang ke para pembina dorong itu biar muncul. Siapa tahu kan tadi anak paskibra tapi ada ternyata ada yang punya bakat nari, ada bakat melukis atau apa segala macam gitu ya, kreativitas. Menarik gitu. Itu Pak. Iya. Selain memang agenda yang nanti yang mungkin ke depan akan lebih
di organizer lebih baik itu terkait ada Penstar kan, Oh pentas iya. seni taruna. Iya, Nah kita berharap ya mungkin ini karena kemarin pandemi, terus sekarang kita laksanakan dengan waktu yang cukup mepet sekali. Iya, betul. Ya ini juga berbenturan dengan berbagai kegiatan. Ya Jadwalnya mungkin, tumpang tindih. ya mungkin kalau memungkinkan mungkin diundur atau bagaimana. Kita pengen sesuatu yang memang bisa memperlihatkan talent-talent yang ada di anak-anak kita gitu, taruna-taruni pengen muncul gitu. Nah, mungkin dengan nanti menjadi agenda rutin, Penstar ini menjadi agenda rutin dan menjadi juga bagian dari, karena sekarang kan kita ada proyek profil pelajar Pancasila gitu kan. Nah, ini dimasukkan dalam Kegiatan Penstar itu. Penstar itu gitu. Jadi memang nanti anak tidak hanya sekedar hura-hura prestasi, tapi ini memang ada nilai-nilai yang nilai-nilai iya, gitu kan, setidaknya bukan berarti nanti kalau tidak ikut nggak dapat nilai, enggak. Tapi seperti supaya ada sense of ininya tuh ada gitu, sense of belong ya terhadap merasa memiliki acara ini gitu, merasa memiliki kegiatan ini gitu kan, biar muncul seperti itu. Jadi memang kita berharap semua anak-anak itu all out gitu. Kalau dia punya talentnya atau mungkin ikut-ikut apa juga keluar gitu, ada kesungguhannya, ada keinginan memang untuk tampil yang all out gitu, sempurna. Itu salah satu motivasi juga Pak. Bu. Kadang-kadang anak-anak tuh malu gitu. Nah itu rasa motivasi itu yang harus kita dorong gitu, agar anak-anak muncul gitu, kemampuannya, bakatnya yang terpendam gitu, seperti itu. Nah juga ke depan saya udah ya ingin anak-anak ya terus khusus di Mundu nih, kita pengen bener-bener, kita kan sudah dikenal nih sekolah dengan ketarunaan. Nah kita perlihatkan dong bahwa memang anak-anak yang punya kualitas, punya disiplin tinggi. Nah ini menjadi PR kita semua. Kita tunjukkan anak-anak seperti apa. Makanya nanti kita akan pantau terus, kita akan coba pola-pola pembinaan ketarunan ini benar-benar tertata dengan rapi, terpola dengan baik, sehingga memang menghasilkan anak-anak taruna yang luar biasa gitu. Yang diharapkan ya Pak ya. Iya. Betul. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya wakil kesiswaan, semua bapak ibu guru dan semua warga SMK Negeri 1 Mundu Cirebon punya tanggung jawab semua. Betul, siap Pak. Iya, kalau kita melihat ya dan kita mendengar prestasi di SMK Mundu itu luar biasa Bu Endang ya, yang sudah diraih ya Pak ya oleh taruna-taruni kita itu sangat membanggakan ya, baik prestasi bidang akademik, kesenian, olahraga dan lain sebagainya. Yang terbaru ada prestasi apa Bu Endang? Kemarin hari Minggu ini, hanya tadi pagi kita belum sempat kita umumkan. Kemarin kita mengikuti lomba karate. Cuma saya belum dapat laporan lengkap nih dari pembina olahraga. Saya hanya lihat dari salah satu postingan anak yang ikut berlombanya. Mereka dapat juara umum, tapi memang laporannya belum masuk, sehingga tadi pagi di upacara belum saya umumkan gitu. Yang terbaru itu. Kemarin juga banyak ya Bu Endang ya? Iya, dari silat, terutama silat dan karate Inka ini yang juga agak spektakuler ini, walaupun memang mungkin tidak bawa nama sekolah, tetapi bawa nama daerah ya Pak. Kemarin salah satu anak kita itu juara 1 internasional loh di karate itu. Memang terjun di kata bergu itu kelasnya internasional, dan anak kita salah satu dari 3 kan, kalau kata bergu itu minimal 3 orang. Itu salah satunya taruni kita. Taruni kita tingkat 3. Luar biasa ya Bu Endang ya. Kelasnya internasional. Kelasnya internasional lagi Pak ya. Ini tadi sedikit menjawab tantangan dari Bapak ini untuk anak paskibra yang menarik. Ini Pak nanti di Penstar nanti, kebetulan nanti insya Allah Penstar tadi kita sudah mengobrol dengan Waka Kurikulum Pak, dengan padatnya jadwal UKK, ujian sekolah dan lain sebagainya. Kemungkinan Penstar akan kita adakan di tanggal 20 Pak, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada pengunduran waktu karena mepetnya jadwal yang sudah saling luar biasa ini. Iya, banyak sekali kegiatan ya Bu Endang ya. Kemungkinan tanggal 20 kita akan adakan sebetulnya program rutin kesiswaan itu adalah Penstar, hanya 3 tahun terakhir itu kan 20, 21, 22 itu kita karena pandemi ya Bu Endang. Terhalang pandemi, tidak boleh mengadakan kerumunan. Jadi baru di tahun 2023 ini kita akan adakan lagi dengan persiapan yang sebetulnya mepet. Tapi di tengah mepetnya itu insya Allah Pak, mudah-mudahan
bisa berjalan dengan pelatihnya, pembinanya, guru-guru di sini semua. Guru-guru hebat semua loh, Pak. Semua, iya. Kita tidak pakai pelatih dari luar, kita semua mantap. Dari kita, oleh kita untuk kita. Nah, ini beberapa penari, Pak, ini datangnya dari eskul-eskul yang Poltar, Pramuka, Paskibra. Ini ada yang menari jaipong, ada, aduh jangan disebutin sekarang nanti nggak surprise lagi ya. betul Bendang, iya. Ya yang jelas para penari atau yang pengisi acaranya itu dari eskul-eskul yang memang mereka latihannya bukan di eskulnya gitu, artinya tadi anak Paskibra, kemudian ada satu hari anak Paskibra khusus latihan ini tidak, tapi ini adalah gabungan-gabungan yang tampil adalah anak-anak yang dari eskul yang lain. Di gitu. luar rutinitas eskulnya ya Pak, ternyata mereka juga punya sisi-sisi seninya ya Pak ya. Itu yang perlu kita gali, itu betul. Jadi gitu, anak tuh jangan selalu dikasih ketarunaannya aja, belajar akademiknya aja, aduh pusing gitu. Jadi kita kasih sisi penyegarannya, yaitu menyalurkan bakat mereka. Karena kan saya ingat betul di angkatan 51 waktu itu ada satu taruna lah ya Pak yang mungkin dicap ini anak secara kemampuan akademiknya jauh sekali Pak, tapi ya atau udah mau digimanain lagi ya Pak ya, kapasitas IQ-nya memang hanya segitu untuk akademiknya, tapi ketika anak itu dikasih kertas dan pensil itu jadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian dia dikasih kaca, Pak, dia bisa melukis kaca itu dengan sangat bagusnya gitu. Tidak hanya ngaca. Iya, tapi ini si anak bisa bikin lukisan kaca yang luar biasa, Pak. Nah, itu jadi memang kemampuan anak kan beda-beda gitu. Seperti Bu Lia kayaknya kalau disuruh berpanas-panasan di lapangan mungkin juga akan berpikir berapa kali gitu ya. Sementara saya kalau suruh seperti jadi Bu Lia, jadi MC dan lain sebagainya, kayaknya saya juga aduh enggak deh, saya lebih baik di lapangan aja deh kan gitu. Iya benar ya. Jadi setiap anak itu Pak mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Mungkin kita sebagai pembina juga harus melihat dari dua sisi itu Pak gitu. Kelebihan dan kekurangan mereka itu apa. Tapi ternyata kekurangan yang kita anggap itu kurang, ternyata memang itu kelebihan mereka gitu yang harus kita asah gitu. Satu lagi nih, saya tadi lupa Pak, itu yang mengenai P5BK. Ini nanti di Penstar ini ada satu proyek ya Pak ya? Project P5BK yang akan kita munculkan Pak. Jadi kami sudah menggait beberapa rekan guru, kebetulan juga ada rekan guru yang ada proyek P5BK-nya ini. Yang kita ajak dan bergabung sehingga nanti ada proyek P5BK juga yang kita tampilkan nanti Pak di Penstar. Apa tuh Bu Endang? Masih surprise? Surprise dong. Surprise aja. Pasti Pokoknya penasaran nanti, kan semuanya ya. Dan harapan saya nanti karena kita mengangkat tentang Nusantara ya, tentang Nusantara. Jadi harapan saya nanti para pembina atau para guru dan staf tata usaha juga para pegawai semua nanti ketika tanggal Penstar itu, ketika hari Penstar itu kita laksanakan, kita semua pakai baju Nusantara ya, Bu Lia ya Pak ya. Bapak mau pakai apa Pak? Asal jangan disuruh pakai baju Papua aja Papua. ya. Papua kan ada yang nggak bukan kotekannya Pak. Ada Papua yang tertutup ada Pak. Nanti Bu Lia pakai baju. Iya. Bu Lia nanti kalau Bapak pakai baju Papua, Bu Lia pakai baju dodotan Jawa dong. Masuk angin, dikerokan deh Pak. Iya. Ada lagi Pak? Ya, untuk program selanjutnya. Ini kita salah satu bukti bahwa memang sekolah mendukung untuk bagaimana mendorong anak-anak untuk terus berprestasi, kreativitasnya muncul gitu ya, kita dorong. Nah, salah satu motivasi, salah satu kesungguhan kita untuk supaya itu benar-benar menjadikan anak-anak yang luar biasa, itu kita sudah meng-SK-kan ya, cuma mungkin ada beberapa yang perlu kita revisi. Bahwa anak-anak yang punya prestasi di tingkat kabupaten itu akan mendapatkan istilahnya mungkin uang pembinaan untuk pribadinya, untuk pengembangan bakatnya itu untuk tingkat kabupaten itu 500.000. Wow. Iya, kita akan kasih 500.000. Kemudian untuk provinsi itu 1 juta. Kalau nasional itu 2 juta. Wow. Memang kita SK-kan seperti itu. Tinggal mungkin ada beberapa yang perlu kita revisi terkait misalkan untuk yang bergu bagaimana. Iya. Gitu, yang bergu seperti tadi misalkan internasional tapi dia bergunya juga bukan dengan siswa mewakili kita, iya. hanya mewakili dia dengan grup. Daerahnya. Juga perlu kita mungkin kita akan pertimbangan seperti apa, bagaimana. Dan juga ini memang hanya pada
jenjang-jenjang perlombaan-perlombaan yang memang penyelenggaranya itu memang yang resmi oleh pemerintah atau instansi yang memang diakui oleh pemerintah. Betul. Gitu ya. Dan itu yang berjenjang. Jangan yang baru lomba pertama langsung tingkat nasional, tingkat internasional, padahal pesertanya hanya lokal. Betul. Itu juga kita akan menjadi yang seperti itu. Misalkan contoh ada lomba di salah satu SMP misalkan, terus tingkat nasional atau se-Jawa. Nah ini bukan yang karena seperti itu bukan seperti itu. Walaupun mereka menyebutnya tingkat nasional atau setingkat provinsi atau apa, karena penyelenggaranya masih lokal ya kita anggapnya itu tingkat kabupaten. Jadi mungkin contohnya seperti LKS gitu Pak ya, lomba kompetensi siswa. Misalkan LKS, Lomba SN, ada jenjangnya. Ada jenjang itu yang kita akan mungkin akomodir. Tapi bukan berarti nanti yang lomba-lomba seperti itu tidak kita kasih penghargaan, tetap kita kasih apresiasi. Pak kalau untuk pembinanya gimana Pak? Untuk pembinanya apa? Boleh kan kita tanyakan? Kita dorong pembinanya kita kasih dong, kita kasih. Kalau didorong jatuh Pak. Kita akan kasih juga, makanya nanti mungkin ada revisi lagi SK-nya. Kita akan revisi. Kita tunggu revisiannya Bu Lia ya. Bu Lia ini jago puisi, baca puisi Pak. Nanti Bu Lia mau ikut lomba puisi. Nah makanya kita pengen kita dorong gitu ya. Lomba-lomba memang yang kita tidak hanya bicara kuantitas dalam arti banyak juaranya, tapi yang kualitasnya juga. Artinya yang prestisius gitu ya. Lomba-lombanya jangan hanya sekedar ada lomba ikut gitu, ada lomba ikut. Jadi ini nggak jelas ya tingkatnya tingkat apa gitu, terus-terusan ikut. Tapi emang bagus juga sih, nggak apa-apa untuk pengalaman. Tapi juga kita harus mengukur. Kita juga kemarin Bu Endah ya mungkin nanti ke depan untuk yang lomba-lomba gitu memang harus benar-benar persiapan anaknya. Iya betul. Yang dipersiapkan. Jadi jangan hanya sekedar ikut-ikutan lomba. Karena jangan sampai kita juga membuat anak jadi bukannya memang bagus sih anak mencoba untuk lomba, tapi kita lihat ada ukurannya. Harus kita selektif juga. Jangan sampai justru diikutkan lomba malah justru menjatuhkan mental dia. Kenapa? Kok yang lain bagus-bagus saya kemampuannya sampai segini. Jadi harus diasah dulu ya Pak. Betul, dipersiapkan dulu. Contoh misalkan kalau lomba lari, kalau dia ikut tingkat kabupaten itu ada ukurannya. Standarnya Pak ya. Standarnya berapa kecepatannya dia mampu. Ke tingkat provinsi berapa, nasional berapa. Nah, itu juga harus disesuaikan. Ya sampai lomba lari baru kemampuannya misalkan yang lain sudah jauh di sini, ini belum masih jauh. Masih lari gitu kan. Nah, kan mungkin jadi malu gitu. Nggak mau ikut lagi, izin kan gitu. Nah, ini jangan seperti itu. Jadi memang harus dipersiapkan matang gitu kan seperti itu. Itu kan menunjukkan juga keseriusan. Nah, seperti itu. Nah, salah satunya Pak wadahnya itu adalah ekskul di kesiswaan ya, Wenang ya. Ekskul di sekolah kita itu bisa jadi wadah ya. Jadi kalau kita nanti ada lomba-lomba, kita tinggal ambil aja anak-anak di ekskul itu yang memang sudah menunjukkan bakatnya dan prestasinya gitu ya. Harapannya seperti itu. Betul. Mudah-mudahan ke depan nanti kita juga bisa, karena ini selama ini kalau di Mundu ya Pak ya, pelatihnya itu adalah senior ke bawah. Jadi dulu kalau di Mundu itu memang dari dulu tidak mengenal pelatih dari luar gitu. Sementara di luar pelatihnya dari luar semua. Tapi justru kita menginginkan seperti itu Bu Endah. Kita menginginkan seperti itu. Jadi regenerasi dari anak-anak itu. Saya dulu tidak perlu saya sebutkan dulu di mana. Saya pernah di satu sekolah itu ada satu kesenian degung gitu degung itu awalnya dilatih oleh yang profesional. Nah setelah anak-anak bisa berikutnya turun jadi anak-anak yang melatih adik-adiknya. Adik-adiknya jadi terus turun itu tuh bagus seperti itu. Nah kita pengen dicoba seperti itu. Nah itu Pak betul. Ya memang mungkin suatu saat ya kita juga bisa mungkin yang profesional atau apa ya perlu juga mungkin suatu waktu kita mengundang untuk pengembangan gitu, untuk pengembangan. Dan terus ini mungkin yang terakhir dari saya ingin sampaikan bahwa ya nanti untuk mungkin masyarakat di luar sana ya, kalau punya anak-anaknya di SMP yang berprestasi jangan takut masuk ke Mundu, kita akan akomodir. Tapi yang berprestasi nih gitu. Menjelang PPDB ini ya, Wenang ya. Misalkan ada satu SMP nih ada rombongan juara futsal, jago-jago futsal. Kirim aja ke sini. Ada 10 kirim kita terima semua. Itu tuh. Catat ya. Saya yang nyatat. Oh iya. Ada juara voli. Voli kan ada 6 orang tuh.
daftar semua kita terima. Kita langsung Berarti catat jalur itu. prestasi atau Jalur gimana nih? prestasi, Jalur jalur prestasi prestasi. maksudnya di tahap 1. Iya, Gitu, siap. gitu. Ternyata bisa juga masuk ke SMK Negeri Bisa. 1 Mundo itu lewat jalur prestasi ya Pak ya. Betul, Oke. gitu, oke. Jadi yang pada berprestasi jangan lupa daftarnya ke SMK Negeri 1 Mundo ya. Jangan lupa Cakep. gratis, tidak ada uang gedung, tidak ada SPP. Itu yang utama ya Pak ya. Ya. Tapi bakat, kemampuan akan tersalurkan di SMK Negeri 1 Mundo. Oke. Iya, terima kasih banyak Pak Hiwan dan Bu Endang Setiawati Sama-sama. atas waktunya, atas obrolannya yang banyak sekali. Mungkin di luar sana yang belum tahu ya tentang SMK Negeri 1 Mundo ini jadi tahu sekarang ya. Ya. Sehat selalu Pak Amin, Ikhwan, amin, sehat amin, selalu Bu amin. Endang. Terima Kita kasih. Sukses, Salam sukses Mak. juga untuk Bu Lia. Iya, Sukses. sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Oke, Selamat terima sore. kasih semuanya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Mundo Takon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lumayan tuh tanpa konsep gitu ya.